Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Jamaah rahimakumullah, usaha untuk meladani Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari dapat melalui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengambil pelajaran dan hikmah dalam setiap langkah kehidupan kita, sebagaimana yang dicontohkan dalam sifat wajib bagi Rasul, misalnya yaitu sifat shadiq. Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, yang shadiq. Quran surat Taubah ayat 119. Rasulullah Muhammad SAW adalah teladan dalam kejujuran, tidak pernah berdusta, karena kejujuran itulah yang akan membawa akhlak yang terpuji.
dan membawa kebaikan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu akan membawa ke surga. Selain itu, kejujuran itu akan membawa berkah dan akan berdampak sosial dalam kehidupan bermasyarakat, mengharumkan nama keluarganya dan akan mengikat tali, yaitu cinta dan kasih sayang antara sesama. Sifat jujur sangat erat hubungannya dengan amanah atau dipercaya. Hal ini merupakan modal atau sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman, termasuk diberi amanah sebagai pemimpin, baik formal maupun tidak formal. Karena amanah ini merupakan kesediaan untuk menjalankan sesuatu dan menjauhkan diri dengan sejauh-jauhnya dari perbuatan khianat atau perbuatan maksiat. Hal ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Anfal ayat yang 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasula wa tahunul amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul yaitu Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Anfal ayat 27. Jamaah rahimakumullah, dalam pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat tauladan atau contoh yang baik dalam ucapan dan perbuatan senantiasa sejalan sehingga dalam kurun waktu 23 tahun dapat membangun masyarakat madani. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh lagi yang kedua, yaitu memiliki sifat tabligh. Artinya senantiasa menyampaikan apa yang diterima dari Allah, yaitu Al-Quran, yang kepada sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa mengikuti kajian agama serta menyelenggarakan pengajian-pengajian di berbagai tingkatan agar dapat tersampainya ajaran agama, baik yang berasal dari Al-Quran maupun hadis, agar dapat terpahami dan dilaksanakan oleh jamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sampaikanlah yang asalnya dariku, yaitu Rasul, walaupun hanya satu ayat. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang lebih baik, maka rajin mempelajari dan mengamalkan ajaran agama Islam. Jadi barang siapa yang dikehendaki Allah atas kebaikan seorang hamba, maka orang itu rajin untuk mempelajari daripada Quran dan rajin untuk mempelajari daripada yaitu hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh yang ketiga, yaitu mengamalkan ilmu agama dalam ibadah maupun kehidupan sehari-hari di masyarakat, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
baik itu untuk pribadi, orang lain ataupun masyarakat. Jadi Nabi itu selalu memberikan contoh, bukan yaitu menunjuk. Jadi praktek dalam sehari-hari, baik dirinya maupun keluarganya dan masyarakat. Jadi Nabi itu selalu memberikan contoh yang baik-baik kepada umatnya, bukan duding. Kalau duding itu perintah, tapi Nabi bukan pelakunya. Jadi Nabi itu selalu mengamalkan agama, walaupun Nabi itu seorang yang sudah maksum. Maksum itu dosanya sudah dimaafui oleh Allah sebelum dan sesudahnya. Tapi Nabi masih sholat, masih ke masjid, masih memberikan contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Quran Al-Mujahadah, yaitu ayat yang 11. Di sana dikatakan, yaitu hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh praktek, yaitu yang keempat, selalu memakmurkan daripada masjid. Masjid adalah merupakan tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus yaitu sebagai kebanggaan umat Islam dan juga sebagai pusat pelayanan umat, sehingga masjid dapat makmur dan memakmurkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 18, wonten ing mriku dipungendikaken, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa iqamas sholata wa ata zaka wa lam yahassa ilallah wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Kalau ada orang yang mengatakan saya sudah dekat kepada Allah, saya tidak perlu sholat lagi, saya sudah ingat, ada yang mengatakan seperti itu, maka dia tidak meniru apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi walaupun seorang yang sudah maksum, tetapi dia selalu menyontohkan untuk selalu hadir ke masjid untuk melaksanakan daripada sholat jamaah. Walaupun diceritakan pada waktu itu Nabi mengalami yaitu sakit keras, demam, seperti musim sekarang ini, ya, ngepasi demam tambah hawane panas sekali. Rasanya bagaimana? Mungkin lipat daripada orang biasa 7 kali lipat panasnya. Tetapi Nabi telah mencontohkan mengambil daripada air wudhu. Pada waktu itu diceritakan Nabi dalam keadaan pingsan. Coba Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi dalam keadaan pingsan, kemudian sahabat tahu, dibapalah Kanjeng Nabi
Kemudian Kanjeng Nabi perintahkan sahabat Abbas ini supaya yaitu menghantarkan ke masjid untuk mengikuti daripada sholat jamaah. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq suruh imam, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut makmum di belakangnya. Inilah jamaah rahimakumullah, momen yang perlu kita laksanakan saat ini. Mungkin di TV-TV, di musola-musola, di masjid-masjid sekarang banyak, yaitu diadakan solawatan, diadakan maulud Nabi, memperingati yaitu apa kelahiran Kanjeng Nabi. Apa maksudnya? Bagaimana kehidupan kita ini kalau ingin menjadi orang yang mulia di dunia dan di akhirat, Allah telah jamin, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau kita ini transfer, kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajat kita, akan diberikan kemuliaan baik di dunia maupun nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebahagiaan, kemuliaan, kehidupan yang sementara di dunia ini, dan nanti kita termasuk yaitu menjadi calon-calon penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi salihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qur bighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa barik bi jalalika wa karamika ala sayyidina wa sadiqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radhiyallahu ta'ala anhu sahabati ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-yahum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina wahdi bina waj'al sababa liman ihtada. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
من النبي والصديقين والشهداء والصالحين وحسن رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر أقم الصلاة